Kami meneruskan warisan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kami. Aku lihat banyak mereka tidak mengerti. Ditjen imigrasi kita ini adalah benteng kedaulatan negara. Pengorbanan masyarakat Bali ini luar biasa. Dia memiliki kekuatan alam dan kekayaan alam yang berbasiskan budaya. Di situ Bali tidak mendapatkan dana perimbangan. Bali saat ini sedang melakukan transformasi perekonomian karena belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 yang membuat terpuruk perekonomian Bali. Waktu kemarin COVID itu kan tidak ada tamu sama sekali. Kita pandemi itu jujur kita berdarah-darah. Sampai banyak masyarakat yang bekerja di pariwisata, khususnya driver, dia jual mobil. Pengunjung waktu itu kita bisa bilang sehari kita bisa dapat 10 orang, 5 orang itu udah happy luar biasa. Karena biasa sehari cuma 3, kadang nggak ada sama sekali. Hal inilah yang membuat tim Aksi Dewan sangat tertarik melihat lebih dekat bagaimana Bali yang terpuruk akibat pandemik dapat kembali bangkit dengan cepat hingga bisa mengembalikan citra Bali sebagai destinasi unggulan utama di Indonesia. Melalui salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia daerah pemilihan Bali, Inyoman Parte, kami mendapatkan akses untuk bisa mengeksplor Bali yang kembali bangkit pasca pandemi. Ekonominya jelas Bali mulai tumbuh, wisatawan asing yang hadir mungkin baru setengah dari sebelum COVID. Bahkan ada semacam refleksi bahwa ada perilaku yang berubah dari para pelaku pariwisata yang dulu menomorsatukan orang asing, tamu asing, sekarang sudah berubah, baik tamu asing maupun tamu domestik sama-sama dinomorsatukan pelayanannya. Bali merupakan salah satu daerah populer yang menarik para wisatawan asing maupun lokal karena keindahan kotanya. Bali juga terkenal karena keragaman budaya dan adat istiadat yang masih melekat pada setiap masyarakatnya. Mereka sangat menjaga adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya. Kami meneruskan warisan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kami. Di samping itu masyarakat dengan sukarela, dia tidak terbebani, walaupun kadang-kadang pada saat ini kan waktu, kesibukan, dia ikhlas. Saya sebagai anak muda, generasi untuk meneruskan apa yang menjadi warisan tersebut. Pertama mempertahankan, kedua setidaknya meningkatkan apa yang menjadi suatu dasar dan fondasi hal tersebut, ya gagasan, ide, perkembangan daripada SDM tersebut, ya tentunya itu kita implementasikan. Dalam perjalanan pembuatan program Aksi Dewan di Provinsi Bali, kembali kami menemukan permasalahan di mana kehadiran turis pasca pandemi semakin ramai berdatangan. Namun tidak sedikit menimbulkan permasalahan baru. Perlakuan turis terhadap budaya Bali yang kurang informasi pun sempat terjadi di hadapan kami. Kalau aku lihat hari ini, banyak turis yang datang, mereka tidak mengerti. Jadi kalau ada upacara dan jalan tutup, mereka mau lewat, tidak bisa lewat. Jadi biasanya mereka bisa dimarahin sama orang lokal, sama jalan sama polisi juga. Aku lihat banyak mereka tidak mengerti. Jadi mereka pikir di sini aku bisa apa aja. Tapi kalau di negara mereka pasti tidak bisa. Karena aturan yang di luar itu kan strict sekali. Ya. Baru kejadian kemarin, tamu nyolong HP-nya tamu yang lain. Orang begitu mudah datang ke Bali, ke Indonesia, jadi tidak terscreening. Yang datang itu apa tujuannya, sehingga yang datang ke sini ada yang gepeng datang gitu loh. Akhirnya di sini menggepeng di sini. Terus yang kedua yang datang adalah yang pengangguran. Akhirnya di sini mengambil pekerjaan orang lokal.
Kehadiran wisatawan mendatangkan cuan-cuan bagi masyarakat Bali. Akan tetapi, degradasi moral dan kearifan lokal masyarakat setempat menjadi polemik tersendiri. Tingkah laku wisatawan asing yang belum banyak memahami budaya Bali banyak bersinggungan dan menjadi permasalahan baru. Kami pun bertemu dengan salah satu musisi asal Bali yang telah lama menetap di luar negeri. Ras Muhammad menyampaikan keresahannya terhadap para turis yang datang ke Bali, di mana perilaku turis saat ini tidak seperti perilaku turis-turis yang pernah datang sebelumnya. And how it's changed a bit since I've been coming to Bali, let's say from 2012 before I really moved here, but I feel like it loses a bit of its charm because there's many also like foreigners who don't really care about Bali. They would think it's just like an exotic place to come, and they can bring their Western lifestyle of like maybe, I don't know, maybe where they come from is more intense, so they want to come here and they see more of freedom. But the thing is just like, let's just be free and do whatever it is they want. Okay, Luna, right now you're doing the first extension for your visit visa, right? Okay, Luna, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kedatangan para wisatawan di Bali, tim aksi Dewan pun mengkonfirmasi imigrasi Provinsi Bali guna mendapatkan data dan penjelasan terkait hal tersebut. Keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia itu pengawasannya dilakukan bersama-sama. Nah, apabila terjadi pelanggaran administrasi keimigrasian, inilah yang dilakukan oleh imigrasi sebetulnya, di mana imigrasi harus menjaga supaya orang asing itu tidak melakukan penyalahgunaan terhadap izin tinggalnya, atau imigrasi harus menjaga supaya orang asing itu tidak overstay selama berada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan sekarang mulai berlaku lagi bahwa bebas visa itu tidak bebas lagi, gitu. Saya yakin tamu yang datang akan terscreening dengan sendirinya. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Imigrasi Republik Indonesia di Senayan mengenai aturan perundang-undangan tentang kedatangan wisatawan mancanegara tertuang dalam pasal 97 ayat 1 yang berisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian. Ini penting saya sampaikan karena memang Ditjen Imigrasi kita ini adalah benteng kedaulatan negara. Dengan pengalaman yang panjang itu, kita berharap hasilnya juga maksimal. Masih banyak rekam jejak kita jebolnya imigrasi kita. Berulang-ulang menekankan betapa pentingnya pengawasan keimigrasian di Bali diperketat. Bali menghadapi erosi budaya yang luar biasa sejak pariwisata masuk. Itu tidak mudah dipulihkan. Pengorbanan masyarakat Bali ini luar biasa untuk mendatangkan devisa yang diambil pusat, yang notabene belum pernah dibagi sama daerah. Kita harap Anda bintang baru, penjaga gawang di kedaulatan pintu imigrasi kita. Diperkuat bahwa sesungguhnya pariwisata itu adalah bonus dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. JED maupun program ekowisata itu sendiri adalah mengenalkan, menyadarkan kepada kami ini, orang-orang lokal di Tenganan, akan potensi sumber daya yang kita miliki untuk bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal. Diketahui ada 8 provinsi yang dibahas rancangan undang-undangnya terkait usulan dari pemerintahan Bali agar memasukkan Bali sebagai daerah yang mempunyai kekhasan sendiri sebagai daerah pariwisata. Ini tidak terlepas dari budaya Bali yang merupakan kekuatan dan daya tarik utama Bali, sehingga pelestariannya tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat dan mendapat perhatian yang lebih besar, salah satunya dalam hal pendanaan.
Hampir 3 tahun lamanya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta kolega dari fraksi yang ada di Senayan meminta pemerintah untuk menyegerakan Undang-Undang Provinsi Bali agar bisa menjadi provinsi yang memiliki kekhususan walaupun tidak dianggap istimewa. DPR RI ke depan ini ingin sebagai lembaga pembuat legislasi ingin mengedepankan kualitas, tapi tentu saja kita akan prioritaskan hal-hal yang nantinya akan bisa bermanfaat bagi masyarakat lebih banyak. Provinsi Balinya masuk Komisi 2, nanti saya akan minta supaya bisa bersinergi, bisa memberikan satu refocusing, bahwa dalam refocusing itu RUU Provinsi Bali itu bisa kita masukkan di 2020. Dalam rancangan Undang-Undang Provinsi Bali disebutkan karakteristik Provinsi Bali mencakup 2 hal, yakni Trihita Karana sebagai filosofi masyarakat Bali dan Sadkerti yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali. Terkait dengan keberadaan Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023, bagi kami itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Dan sekarang bagaimana kita membuat undang-undang ini paripurna, ya, membuat undang-undang ini paripurna, yaitu dengan mewujudkan apa yang tersirat dan tersurat di dalam undang-undang itu, kita implementasikan, kita gali potensi itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Nah, itu akan sudah sangat cukup. Setelah dinanti-nanti, akhirnya rancangan Undang-Undang Provinsi Bali sudah disahkan hari Selasa 4 April 2023 di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Apakah rancangan undang-undang tentang Provinsi Bali dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Dalam dokumen Undang-Undang Provinsi Bali itu, Gubernur Bali menandai beberapa hal yang bersifat spesifik seperti pengakuan terhadap adat, tradisi, seni budaya, dan pengakuan terhadap pemerintahan desa adat serta subah. Kenapa kita perjuangkan Undang-Undang Provinsi Bali? Bali sudah lama diperlakukan tidak adil. Waktu itu di awal otonomi ada 22 undang-undang lahir. Dia satu paket. Satu yang berkaitan dengan otonominya, Undang-Undang 22 2004. Selanjutnya berkaitan dengan persoalan distribusi anggarannya, uangnya, yaitu Undang-Undang 33 2004 yang disebut dengan Undang-Undang Pembagian Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Di situ Bali tidak mendapatkan dana perimbangan. Seperti kita ketahui bahwa Bali ini merupakan salah satu daerah kunjungan wisatawan yang terbesar di Indonesia. Nah, oleh sebab itu patut kita memikirkan bagaimana kelangsungannya. Kelangsungannya adalah kita harus ingat dan melihat secara dekat Bali itu. Bali tidak menjadi pulau yang memiliki kekayaan alam. Tidak ada minyak, gas, tidak itu emas dan sebagainya. Tapi dia memiliki kekuatan alam dan kekayaan alam yang berbasiskan budaya. Bersahabat dengan alam adalah moto utama Bali dalam meraup pendapatan di porsi wisatawan mancanegara. Memanfaatkan alam dan budaya Bali secara utuh menjadikan Bali tidak hanya menjadi kunjungan wisatawan, melainkan juga memperkenalkan Bali pada dunia yang ramah lingkungan dan wisatawan. Menguatkan masyarakat itu menjaga adat dan budayanya adalah ini yang mengikat. Mereka meyakini ini memiliki kekuatan yang magis dan membuat mereka rela melakukan ayah-ayahan ataupun kewajibannya walaupun tanpa dibayar. Inilah yang menguatkan budaya kita yang sekarang ini menghasilkan banyak dolar. Ya, Hari Gianyar sekarang menghasilkan PAD 1,4 triliun. Hampir 90% berasal dari kebudayaan, pariwisata.